Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa kesabarannya, yaitu kisah tentang Elizabeth. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu seorang pelayan nabi yang kehilangan kesempatan besar. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Gehazi, pelayan yang hilang akan kesempatan besar. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang jarang dibahas, tetapi kisahnya penuh pelajaran berharga tentang kesetiaan, godaan, dan konsekuensi. Namanya adalah Gehazi, pelayan Nabi Elisa. Melalui perjalanan hidupnya, kita akan melihat bagaimana seseorang yang dekat dengan karya Tuhan bisa terjatuh ketika hatinya tidak dijaga. Mari kita mulai kisahnya. 1. Gehazi, pelayanan setia Nabi Elisa. Di bagian ini dijelaskan bahwa Gehazi adalah pelayan pribadi Nabi Elisa, nabi besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan posisi ini, Gehazi berada sangat dekat dengan karya-karya Tuhan. Ia menyaksikan banyak mukjizat secara langsung, mulai dari mujizat minyak janda, kesembuhan, hingga kebangkitan anak dari perempuan Sunem. Itu berarti Gehazi berada dalam lingkungan yang sangat rohani dan penuh pengalaman ilahi. Sebagai pelayan Nabi, Gehazi memiliki kesempatan besar untuk belajar langsung dari Elisa tentang iman, ketaatan, dan kerendahan hati. Banyak orang ingin berada di tempatnya, tetapi hanya Gehazi yang memiliki kesempatan itu. Dari luar, ia tampak seperti pelayan yang setia, siap membantu Elisa dalam setiap tugas dan perjalanan. Namun bagian ini juga memberi gambaran bahwa meskipun seseorang dekat dengan hal-hal rohani, bukan berarti hatinya otomatis benar. Di dalam hati Gehazi masih ada benih kelemahan, keinginan duniawi, ambisi pribadi, dan ketertarikan pada harta. Bibit kecil inilah yang nantinya membawa kehancuran dalam hidupnya. Bagian ini menekankan bahwa lingkungan yang rohani tidak menggantikan kedewasaan hati. Singkatnya, bagian 1 memperkenalkan Gehazi sebagai pelayan yang memiliki kesempatan rohani besar, tetapi juga memiliki benih kelemahan yang akan memengaruhi seluruh jalan hidupnya. 2. Kisah Naaman dan godaan yang datang. Pada bagian ini diceritakan bagaimana Naaman, seorang panglima perang dari Aram yang terkenal dan berpengaruh, datang kepada Elisa untuk disembuhkan dari penyakit kusta. Setelah Elisa menyuruhnya mandi di sungai Yordan, Naaman disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan. Sebagai bentuk rasa syukur, Naaman menawarkan hadiah-hadiah besar kepada Elisa berupa perak, emas, dan pakaian mahal. Namun, Elisa menolak semua pemberian itu. Ia ingin menegaskan bahwa penyembuhan yang dilakukan Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dibayar dengan materi. Mujizat adalah karya Allah yang murni, bukan transaksi manusia. Penolakan Elisa ini adalah tindakan yang sangat mulia dan menunjukkan integritas seorang hamba Tuhan. Disinilah hati Gehazi mulai diuji. Ketika ia melihat begitu banyak harta ditawarkan, ia mulai berpikir bahwa hadiah itu seharusnya diterima. Ia merasa sayang jika semuanya dilepaskan begitu saja. Keinginan duniawi dalam dirinya mulai muncul ke permukaan. Godaan ini tampak sepele, terlihat masuk akal, tetapi sebenarnya berbahaya. Bagian ini memperlihatkan bahwa godaan seringkali datang bukan melalui hal jahat, tetapi melalui sesuatu yang tampak baik atau wajar seperti menerima hadiah. Namun bagi Gehazi, godaan itu membuka pintu bagi keserakahan, menyimpangkan sudut pandangnya, dan membuatnya lupa akan tujuan pelayanan yang sebenarnya. 3. Rencana Gehazi dan kebohongan yang membawa malapetaka.
Pada bagian ini, dijelaskan bagaimana Gehazi akhirnya mengambil keputusan yang salah setelah digoda oleh harta yang ditawarkan Naaman. Ketika Elisa menolak hadiah itu, Gehazi merasa bahwa keputusan Elisa tidak masuk akal. Ia mulai membangun rencana dalam pikirannya, mengejar Naaman secara diam-diam dan meminta sebagian hadiah itu dengan alasan palsu. Inilah titik awal kejatuhan Gehazi ketika keinginannya mulai mengalahkan ketaatannya kepada Tuhan. Gehazi kemudian mengejar Naaman dan mengarang cerita bahwa Elisa ingin memberikan bantuan kepada dua nabi muda sehingga mereka membutuhkan pakaian dan perak. Naaman yang berhati baik langsung memberikan lebih banyak dari apa yang diminta. Bagi Gehazi, rencana itu tampak berhasil. Ia membawa hadiah itu pulang dan menyimpannya di tempat tersembunyi. Ia merasa aman karena tidak ada yang melihat. Namun ia lupa bahwa ia melayani nabi yang dipakai Tuhan dan tidak ada yang tersembunyi dari mata Allah. Ketika ia kembali ke hadapan Elisa, Gehazi berpura-pura tidak melakukan apa-apa. Elisa bertanya dengan tenang, "Kemana engkau?" Dan Gehazi menjawab, "Hamba tidak pergi kemana-mana." Ini adalah kebohongan kedua yang ia buat. Pada momen inilah Elisa mengungkapkan bahwa ia mengetahui seluruh perbuatan Gehazi. Secara rohani, Elisa melihat apa yang terjadi saat Gehazi bertemu Naaman. Tidak ada yang dapat disembunyikan darinya. Bagian ini menekankan bahwa dosa biasanya tidak dimulai dari tindakan besar, tetapi dari keinginan kecil yang tidak dijaga. Kemudian keinginan itu melahirkan tindakan, dan tindakan itu melahirkan kebohongan. Kisah Gehazi menunjukkan bagaimana satu keputusan yang salah dapat membawa seseorang masuk semakin dalam ke persoalan yang lebih besar. Inilah langkah-langkah yang akhirnya membawa Gehazi kepada hukuman yang berat. 4. Hukuman Tuhan dan akhir yang tragis bagi Gehazi. Pada bagian ini, kisah Gehazi mencapai puncaknya ketika kebohongannya dibongkar oleh Elisa. Setelah Gehazi mencoba menutupi perbuatannya, Elisa langsung menegaskan bahwa ia telah mengetahui segala hal yang Gehazi lakukan. Elisa berkata bahwa saat Gehazi bertemu dengan Naaman, hatinya ikut pergi. Artinya Elisa secara rohani melihat dan merasakan tindakan Gehazi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan tersembunyi yang bisa lolos dari pengamatan Tuhan. Elisa kemudian menegur Gehazi dengan kalimat yang sangat keras. "Inikah saatnya mengambil perak dan pakaian?" Maksudnya, ini adalah waktu Tuhan menunjukkan kuasanya melalui kesembuhan Naaman, bukan waktu untuk mencari keuntungan pribadi. Gehazi tidak hanya memalukan pelayanannya, tetapi ia juga merusak kesaksian Tuhan kepada bangsa lain. Keserakahannya mengaburkan pesan kasih karunia yang Tuhan hendak nyatakan melalui Elisa kepada Naaman. Akibat perbuatannya, Elisa menyampaikan hukuman Tuhan. Kusta Naaman akan beralih dan melekat pada Gehazi beserta keturunannya untuk selama-lamanya. Ini adalah hukuman yang sangat berat. Dari seorang pelayan nabi yang dekat dengan pekerjaan Tuhan, Gehazi jatuh dalam kehinaan dan penderitaan fisik. Dalam sekejap, hidupnya berubah total hanya karena keserakahan dan kebohongan yang ia pilih untuk lakukan. Bagian ini memberikan pesan moral yang sangat kuat. Tanggung jawab seorang pelayan Tuhan bukan hanya pada pekerjaannya, tetapi juga pada integritas hatinya. Gehazi mengalami akhir tragis bukan karena ia miskin atau kurang dihargai, tetapi karena ia memilih untuk mengabaikan kebenaran demi keuntungan pribadi. Kisahnya menjadi peringatan bagi setiap orang bahwa perbuatan kecil yang dipenuhi ambisi bisa membawa konsekuensi besar yang tidak pernah dibayangkan. 5. Pelajaran berharga dari kehidupan Gehazi. 1. Bahaya keserakahan. Gehazi jatuh karena hatinya dikuasai keinginan akan harta. Ini menunjukkan bahwa keserakahan bisa menghancurkan masa depan seseorang, bahkan ketika ia dekat dengan pelayanan Tuhan. 2. Pentingnya kejujuran. Kebohongan Gehazi kepada Naaman dan Elisa menunjukkan bahwa kebohongan kecil pun bisa membawa konsekuensi besar.
Tuhan menghargai hati yang jujur dan bersih. 3. Kedekatan dengan hal rohani tidak menjamin hati yang benar. Gehazi bekerja langsung dengan seorang nabi besar, tetapi tidak memiliki karakter yang sama. Ini mengingatkan bahwa hidup rohani harus disertai perubahan hati, bukan hanya aktivitas pelayanan. 4. Setiap pilihan ada. Konsekuensinya, hukuman kusta yang diterima Gehazi menunjukkan bahwa tindakan salah tidak bisa dianggap ringan. Tuhan mengizinkan konsekuensi untuk mengajar dan memperingatkan kita. Kisah Gehazi menjadi peringatan sekaligus pengajaran untuk kita hari ini. Godaan bisa datang kapan saja, bahkan ketika kita berada di tengah-tengah pelayanan rohani. Yang penting bukan besar kecilnya pelayanan kita, tetapi bagaimana hati kita tetap bersih, jujur, dan takut akan Tuhan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kisah ini memberkati dan mengingatkan kita semua untuk tetap menjaga hati, jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya lebih banyak orang diberkati lewat firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.